Halo lur, apa kabar brodi? Kali ini Mimin mau ulas film kisah nyata. Senyata Sile. Beda itu ya, beda. Film yang sangat haru perjuangan seorang prajurit yang menjadi tim medis berjudul Hacksaw Ridge, rilis pada tahun 2016. Prajurit satu ini benar-benar perang tanpa senjata. Lah, kok bisa sih brodi? Ya udah, cus, kita mulai. Di awal film kita diperlihatkan dua bocil yang sedang bermain. Dia adalah Desmond Doss waktu kecil dan kakaknya bernama Hall. Tapi nggak pakai O, halo dong. Dia dan kakaknya sedang bermain dan berpetualang di hutan di dekat rumahnya. Ayahnya Desmond, dia adalah seorang veteran perang dunia pertama. Dalam perang tersebut, ayah Desmond berhasil selamat, namun tidak dengan teman-temannya. Semuanya tewas dan hanya menyisakan batu nisan saja. Nah, dari situ ayahnya menjadi depresi karena tidak dapat melakukan apa yang pernah terjadi dalam perang dunia ke-1 itu. Di mana dirinya menyaksikan teman-temannya tewas depan matanya sendiri loh brodi. Sehingga akhirnya menjadi seorang pemabuk berat dan pemarah. Scene berpindah ke Desmond kecil sedang berantem dengan kakaknya. Dan tiba-tiba Desmond kecil mengambil batu bata dan menggebuknya ke kepala kakaknya sehingga pingsan. Pasti itu mah brodi, pasti pingsan lah. Temot ge untung, batu itu. Karena kejadian itu kakaknya kritis dan hampir tewas. Desmond pun melihat kakaknya yang kritis. Dia sampai shock karena hampir saja membunuh kakak tercintanya. Kemudian melihat sebuah lukisan yang menempel di dinding namun gak ada cicak. Di mana lukisan tersebut menjelaskan dosa besar manusia yang salah satunya adalah membunuh. Tuh dengar brodi, sudah berapa nyamuk yang lo bunuh? Tapi tenang, kalau nyamuk gak apa-apa. Dari sini sepertinya Desmond mendapatkan bisikan teguran di dalam hatinya. Sesingkat-singkatnya, kita lanjutkan cerita di mana Desmond kini sudah dewasa. Desmond merupakan seorang yang religius dan taat beragama. Di saat dirinya membersihkan jendela gereja, tiba-tiba dikejutkan dengan suara keributan di luar. Ternyata terjadilah insiden kecelakaan terhadap seseorang yang saat itu sedang memperbaiki mobil. Kecelakaannya cukup parah, hingga membuat Desmond melakukan pertolongan pertama menggunakan sabuknya yang ia kenakan untuk menghentikan peredaran darah sebelum dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, orang tersebut langsung ditangani oleh dokter. Atas tindakan pertolongan pertamanya itu, dokter pun mengatakan kepada Desmond bahwa dirinya baru saja menyelamatkan nyawa seseorang. Di sini Desmond terdiam, seakan-akan tidak menyangka kalau tindakan semenel itu yang dilakukannya ternyata mampu menyelamatkan nyawa seseorang. Kemudian Desmond melihat ruangan sekitar yang dipenuhi banyak pasien. Iyalah, masa banyak atlet lapangan olahraga keles. Entah apa yang dia pikirkan oleh Desmond ketika dirinya melihat seseorang suster cantik dan bahenol yang sedang merawat pasien-pasien lain. Desmond pun menghampirinya. Desmond pun ditanya, jawabnya ngalor ngidul, enggak jelas. Ya, mungkin inilah yang disebut dengan cinta pandangan pertama. Suster ini bernama Dorothy. Lalu Desmond pun PDKT sama Dorothy. Lalu Desmond pun mengajak kencan di warung nasinya Pak Aheng yang menunya hanya sisa nasi kecap doang. Tapi yang namanya jatuh cinta mah tetap asa mamam coklat. Ternyata Dorothy juga mempunyai perasaan yang sama terhadap Desmond. Hari demi hari dilalui dengan mesra, sehingga mereka berdua menjalani hubungan asmara. Tah tingali. Desmond pun penasaran dengan dunia medis. Desmond sering bertanya kepada Dorothy tentang medis. Bahkan Dorothy pun sering memberi pinjam buku medis agar Desmond dapat mempelajarinya. Suatu ketika Desmond berbicara kepada Dorothy bahwa dia ingin mengabdikan dirinya kepada negara. Dia tidak ingin diam saja sementara yang lain perang di luar sana. PUBG udah di-download, tinggal beli skin, cuswe perang. Padahal tak semudah itu Fulgoso. Tentu saja Dorothy tidak setuju dengan keputusannya waktu itu. Alasannya Desmond berperang bukan ingin untuk membunuh. Karena dia ingin menjadi pasukan medis. Desmond menemukan cara agar dapat melayani negaranya tanpa mengangkat alat senjata untuk membunuh. Nah, itu sih maksudnya si Desmond. Akhirnya Dorothy menyetujuinya. Karena saat itu juga Desmond akan menikahi Dorothy setelah cuti pertama nanti. Tak hanya Dorothy, Desmond pun memberitahu kepada ayahnya akan keputusannya itu. Ayahnya yang saat itu masih dihantui trauma akan perang dunia pertama itu, tentu saja tidak menyetujui keputusan Desmond. Apalagi kakaknya bernama Hal juga telah mendaftarkan dirinya sebagai prajurit, walaupun ayahnya juga sama untuk menolaknya.
Singkat cerita, kini tibalah saatnya perpisahan. Saat Desmond mau pergi ke kereta, Dorothy memberikannya sebuah Alkitab yang di dalamnya telah diselipin foto Dorothy 4x6 ukuran A. Nggak tahu lah ukurannya berapa. Dengan harapan Desmond dapat mengingat agama dan juga dirinya. Kemudian sampailah Desmond di sebuah camp pelatihan yang bernama Fort Jackson. Desmond bertemu dengan teman-temannya yang berbagi tempat. Mereka saling berkenalan dan bertutur sapa. Asyik. Hari pertama di camp pelatihan, Desmond dan lain-lainnya dilatih oleh Sersan Howell. Karena medan tempur yang akan dihadapi oleh Desmond serta yang lainnya adalah bukit-bukit gunung besar, maka latihan pertama adalah cara membuat simpul tiang yang nantinya akan dibuat mendaki atau menuruni tebing. Dari sini semua teman-temannya sukses membuat simpul. Desmond yang berbeda. Simpul buatannya Desmond menyerupai bra cewek. Tahu nggak bra atau BH? Tahu nggak? Masa nggak tahu? Mimin aja yang nggak pernah pakai bra tahu sampai isi dalamannya. Saat latihan fisik dan ketangkasan, Desmond emang luar biasa. Dia memiliki ketahanan dan fisik yang benar-benar dibutuhkan untuk seorang prajurit. Semua itu dibuktikannya saat latihan di camp tersebut. Namun, saat latihan menembak, beda cerita ini Brody. Saat itu terdapat satu senapan yang tidak bertuan. Padahal sebelumnya Sersan Howell menjelaskan untuk memperlakukan senapan tersebut sebagai kekasih atau istri atau gebetan atau doi sekalipun. Dan satu senapan yang tak bertuan tersebut ternyata adalah milik Desmond. Sontak Sersan Howell pun menanyakan Desmond, kenapa tak mengambil senapan tersebut? Alasan Desmond, dirinya diperbolehkan untuk tidak membawa senjata saat mendaftar sebagai prajurit. Karena Desmond tidak bisa menyentuh senjata. Hal tersebut membuat Sersan Howell pun bingung dan membawanya kepada Kapten Cleaver. Desmond pun mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan sebelumnya pada Sersan Howell. Bahkan kemungkinan terjadi kesalahan karena seharusnya dia tidak ditempatkan pada konflik bersenjata. Desmond pun mencoba menjelaskan bahwa dirinya ingin membela negara tanpa harus ikut berperang dan membunuh walaupun itu musuh sekalipun. Bingung ya? Sama, jadi pengen bingung nih Brody. Makanya nonton yuk sampai beres ya. Dan yang paling anehnya lagi, dia tidak mau berperang pada hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu adalah hari Sabat dalam agamanya. Di sini sang kapten tidak mau ambil pusing. Desmond harus menuruti perintahnya. Jika tidak bisa menuruti, maka dia akan dikenakan pasal 8 tentang gangguan kejiwaan. Yang artinya Desmond akan dikeluarkan sebagai militer dan tidak akan dapat melakukan pelatihannya. Tak hanya itu, setelah mendapatkan gemblengan dari Kapten Cleaver di depan teman-temannya, Sersan Howell pun mengatakan kalau Desmond ini adalah penantang perang. Jadi jangan mengandalkan dirinya saat perang nanti ya. Sersan Howell juga membeberkan kalau Desmond tidak suka kekerasan apalagi membunuh. Ya, intinya sang Sersan sedang membuli Desmond lah di sini. Ternyata suasana pembulian Sersan itu masih terbawa hingga malam hari. Salah satunya temannya yang bernama Smithy mengatas Desmond karena keteguhan dan kekuatan hatinya kepada agama. Desmond diejek habis-habisan oleh Smithy. Namun tetap dia tidak mau membalas, membuat Smithy kecewa dan pergi. Ngeleos. Setelah Desmond berbicara kepada Kolonel Cluster, akhirnya Desmond tidak dapat dikenakan pasal 8. Karena menurut Kolonel, Desmond tidak mengalami gangguan jiwa dan merupakan penentang perang yang syah. Mendengar pernyataan dari Kolonel Stelzer tersebut, Kapten Clover pun tidak dapat menerima hal itu. Hukuman demi hukuman diberikan kepada Desmond agar tidak egois dan mau menuruti perintah untuk memegang senjata. Lalu Desmond pun dihukum sebagai pekerja di dapur dan membersihkan toilet. Karena kesal kepada Desmond, Sersan Howell pun mencari kesalahan yang membuat semua tim harus mendapatkan hukuman dan tidak ada libur akhir pekan. Bahaya, jangan nih mau nikah deh. Saat di camp, teman-temannya itu pun akhirnya melampiaskan kepada Desmond. Saat malam hari, Desmond dihajar teman-temannya. Dia hingga babak belur. Pagi harinya Sersan Howell ingin menjemput Desmond. Namun melihat kasur yang penuh dengan darah dan melihat muka Desmond yang babak belur, Sersan Howell melihat itu merasa kasihan dan meminta Desmond untuk menyerah dan mengakhiri semua ini dan keluar dari militer menjadi rakyat biasa seperti Mimin. Namun jawaban Desmond saat itu dirinya masih mempunyai tugas tambahan membersihkan dapur di pagi ini. Yang artinya dari ucapan Desmond ini dia masih tetap bersikukuh dengan pendiriannya. Mendengar kebedagongan Desmond saat itu membuat Sersan Howell pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan bertanya siapa yang memukulnya di saat itu. Jawaban Desmond sungguh mengejutkan. Dia bilang saat itu dia banyak bergerak saat tidur dan terjatuh. Dah gitu aja.
Teman-temannya yang ngegebukinya pun hanya terdiam mendengar pernyataan itu. Aneh benar, si Desmond. Kini semua pelatihan sudah dilakukan. Tiba saatnya para prajurit mendapatkan cuti. Namun khusus Desmond tidak diperbolehkan untuk cuti. Padahal cuti tersebut sudah diajukannya 3 bulan sebelumnya. Karena dirinya akan menikah sesuai janji yang diberikan kepada kekasihnya sebelum mendaftar militer. Ternyata permasalahannya sama, di mana Desmond belum diakui lulus sebelum dirinya menyelesaikan pelatihan senjata. Walaupun dirinya disodori senjata di depan matanya, dia tetaplah Brody tidak mau memegang senjata itu hingga membuat Komandan Stanton marah akan mengancamnya dan membawanya ke pengadilan militer. Karena pendiriannya itu, Desmond dipenjara hingga membuat dirinya pun tidak bisa menghadiri pernikahan yang telah dia rancang sebelumnya. Sebagai kapten, akhirnya Kapten Clover merasa kasihan kepada Desmond karena prinsip dan pendiriannya itu. Kapten Clover pun tidak dapat membantu banyak dan hanya menghimbau untuk mengakui kesalahannya saja pada pengadilan militer. Sehingga Desmond dapat pulang dan kembali kepada keluarganya. Kapten pun tahu kalau si Desmond ini berhati besi dan tidak dapat diyakinkan begitu saja. Sehingga Kapten Clover pun membawa Dorothy untuk meyakinkan Desmond. Namun walaupun sang calon sudah dihadirkan di hadapan si Desmond untuk memujuknya, tetap aja hasilnya sama. Dan tetap berpegang teguh pada keyakinannya. Bahkan Desmond pun berkata kepada Dorothy, "Buat apa aku hidup jika aku tidak mempertahankan keyakinanku? Begitupun kamu, bagaimana kamu bisa hidup denganku kalau kamu tidak mempercayaiku?" Perkataan Desmond ini sepertinya benar-benar membuat bingung Dorothy. Dan akhirnya Dorothy pun mendukung Desmond walaupun entah apa nanti hasilnya di pengadilan militer. Terus terang nih Brody, gue di sini sampai jengkel melihat keegoisan si Desmond. Tapi kita beresin dulu yuk videonya. Lanjut yuk. Kemudian Dorothy menelpon ayah dan ibunya Desmond yang ada di rumah. Dorothy menceritakan apa yang telah terjadi pada Desmond saat ini. Sebagai orang tua, mungkin tahu benar dengan sifat dan watak anaknya. Sehingga ayahnya Desmond tahu apa yang harus dia lakukan. Akhirnya sampailah di mana persidangan militer digelar, di mana pengadilan tersebut akan menentukan nasib Desmond selanjutnya. Dalam sidang tersebut dihadiri banyak petinggi militer Amerika Serikat. Saat persidangan dibuka, Desmond tetap tidak mengakui dia bersalah dan akan tetap melanjutkannya ke mahkamah pengadilan militer. Padahal ya, kalau Desmond mengakui kesalahannya, dia akan bebas dan dia bisa pulang sebagai masyarakat biasa. Saat persidangan berlangsung, Desmond dituduh telah melakukan penghinaan dengan cara melanggar perintah atasan, membangkang, serta melecehkan beberapa perwira. Namun si Desmond kekeh dan yakin bahwa dia bukanlah membangkang dan melecehkan terhadap para perwira. Dan Desmond pun berkata, "Aku sangat marah saat Jepang menyerang Pearl Harbor. Semua pemuda yang aku kenal bersemangat untuk masuk militer, termasuk diriku untuk mengabdi kepada negara. Ada 2 orang di kampung halamanku bunuh diri karena dinyatakan tidak lulus ujian militer dan tidak dapat membela negara saat itu. Aku tidak dapat membiarkan orang lain tewas dalam perang. Sementara aku duduk manis di rumah sambil mabar dan tidak berguna." Anjay Brody, gokil banget kan? Lanjut ucapan Desmond. "Mempunyai tekad dengan semangat untuk melayani negara sebagai petugas medis dengan bahaya yang sama di tengah medan perang bersama lainnya, sementara yang lain membunuh, namun aku dapat menyelamatkan nyawa dalam dunia yang hancur berantakan. Kan tidak ada salahnya jika aku memperbaikinya." Mendengar kalimat yang diucapkan Desmond tadi, semuanya terdiam dan terharu. Tapi yang namanya hukum tetaplah harus ditegakkan. Karena di dunia militer, yang namanya bawahan harus patuh pada atasan dan tidak boleh membangkangnya. Seperti kasus yang lagi viral di negara kita ini loh guys. Udah, next. Sehingga tetap dinyatakan bersalah karena telah dianggap membangkang kepada atasan. Namun tepat saat palu mau diketuk, ayahnya Desmond masuk dengan membawa surat. Ternyata ayahnya Desmond setelah ditelepon oleh Dorothy, sang ayah pergi menemui kapten lamanya yang pernah bertugas dalam Perang Dunia Pertama yang bernama Christian Musgrove dan membawanya SIM, surat izin membangkang. Bukan itu Brody. Surat itu berisi hak terdakwa untuk menentang perang dan penolakan dalam mengangkat senjata dan membunuh dilindungi oleh statuta. Entah apa itu statuta, Mimin juga gak ngerti Brody. Surat tersebut ditandatangani oleh Brigjen Musgrove, Komandan Perang Washington. Mendengar hal itu, Kolonel Stanton pun mencabut tuntutannya dan kasus pun ditutup. Si Desmond akhirnya diperbolehkan memasuki perang tanpa membawa senjata, tetap melanjutkan tugasnya dan melalui pelatihannya sebagai seorang prajurit medis. Kalau Mimin perhatikan, sebenarnya para kolonel ini bersimpati kepada Desmond loh Brody. Walaupun sebelumnya Desmond dianggap membangkang, tapi apa boleh buat. Karena aturan militer memang seperti itu, dan para kolonel pun harus melakukan tugasnya sesuai aturan. Akhirnya Desmond boleh cuti, lalu menikah dan melakukan hubungan mantap-mantap dengan si cantik Dorothy. Wah, Desmond bikin dede akhirnya.
Singkat cerita, berlokasi di Okinawa bulan Mei tahun 1945, dimulailah Desmond diturunkan ke medan perang melawan Jepang. Seperti yang dijanjikan, di saat rombongan berjalan beriringan, Desmond tidak memakai senjata dan menggunakan helm medis. Kalau dalam perang, mental adalah senjata utama. Diakui memang prajurit Jepang mempunyai mental yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita meneliti lebih jauh tentang sejarah Jepang masa lalu, mereka bersedia bunuh diri atau disebut juga dengan harakiri jika mereka melakukan kesalahan dalam tugas. Ngeri, bunuh diri guys. Saat hari pertama menginjak kakinya di pulau Okinawa, mereka sudah disuguhkan dengan kekerasan peperangan. Mereka diperlihatkan rekan-rekan seperjuangannya tewas dan diangkut ke truk-truk pengangkut mayat. Mereka yang kembali dari medan tempur pun terlihat mentalnya jatuh. Hal itu menandakan terhadap ganasnya prajurit Jepang kala itu mempertahankan wilayahnya Okinawa. Kemudian sampailah mereka beristirahat, mereka bertemu dengan kompi lainnya yang baru saja kembali dari barisan depan. Mereka terlihat compang-camping dan melihat mental mereka jatuh. Mereka menceritakan kalau mereka telah memanjat 6 kali dan semuanya telah gagal. Bahkan yang terakhir tidak ada yang selamat. Hal itu menunjukkan karena prajurit Jepang ganas kala itu, Brody. Selesai beristirahat, sampailah mereka di sebuah tebing yang bernama Hetsau. Tebing inilah yang akan mereka rebut dari pasukan Jepang. Jika tentara Amerika mampu merebut tebing itu, maka secara otomatis Okinawa akan jatuh ke tangan mereka. Mungkin inilah yang membuat tentara Jepang mati-matian untuk mempertahankan tebing tersebut. Sebelum melakukan penyerangan, tentara Amerika Laut akan membordir terlebih dahulu tebing tersebut dengan harapan pasukan Jepang yang berada di sana akan hancur dan Angkatan Darat tinggal menyapu bersih sisa-sisanya saja. Melihat ledakan yang bertubi-tubi di atas tebing, mereka yakin tidak ada yang selamat dari ledakan itu. Namun hal itu ternyata di luar dugaan pasukan Amerika. Setelah ledakan selesai, para pasukan langsung naik ke atas menggunakan tangga tali yang telah dipasang oleh pasukan sebelumnya. Sesampainya mereka di atas, mereka disuguhkan medan perang yang sebenarnya. Mayat berserakan di mana-mana, mulai dari kaki terpotonglah, sampai perut hancurlah, dan lain-lainnya. Pokoknya kalau diperlihatkan secara utuh, pasti deh kena take down dari YouTube. Ngeri kali Brody perangnya. Sesampainya di barisan depan, pasukan Amerika langsung dikejutkan dengan tembakan bertubi-tubi dari pasukan Jepang. Pasukan Amerika hancur kalang kabut saat itu. Di sini kita disajikan sinematografi yang sangat memukau, di mana peluru-peluru berterbangan di mana-mana. Perang yang sangat mengerikan. Tak lama saat kejadian baku tembak, terdengar suara bantuan medis di mana-mana. Desmond langsung membantu prajurit yang meminta tolong, lagi dan lagi menolong, baik itu dari kom lainnya ataupun dari satu timnya. Gokilnya, Desmond menolong rekannya yang bernama Smetty dengan tangan kosongnya di barisan paling depan. Sedangkan medis yang lainnya hanya menolong sampai barisan tengah. Cemen. Dari sini, semangat dan tekadnya Desmond untuk menolong orang dalam medan pertempuran benar-benar tidak kaleng-kaleng lah Brody. Dan Desmond tidak mau pilih-pilih korban, baik itu luka parah ataupun tidak. Selama prajurit itu masih bernapas, dia akan menggendong, bahkan membawanya sampai ke tempat penampungan. Di sini teman-temannya yang sempat membuli dulu waktu di asrama militer, semuanya saling bekerja sama. Mereka saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada lagi yang namanya bully-bulian. Mereka semua saling bahu-membahu dan saling melindungi. Terutama si Desmond yang saat itu tanpa senjata. Mereka tahu kalau satu-satunya tim medis dari tim mereka hanya si Desmond. Jadi mau tidak mau Desmond harus tetap hidup. Jika tidak, mereka tidak akan ada yang menolongnya. Tapi terus terang, si Desmond ini susah diatur. Di mana ada teriakan medis, Desmond langsung menolongnya. Kayak gitu aja, nyelonong deh, tanpa banyak berpikir panjang. Dan akhirnya, kegigihan tentara Amerika waktu itu ternyata tidak sia-sia. Mereka berhasil menghancurkan beberapa bunker milik Jepang dan mampu memukul rata. Karena waktu sudah gelap dan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, mereka akhirnya mundur dan beristirahat. Tetapi tidak untuk Desmond. Dia masih kekeh mencari korban sampai gardu depan dan mengobati prajurit yang terluka. Gile bener Brody si Desmond ini. Setelah kelelahan, mereka mencari lubang untuk beristirahat. Mereka berdua saling bercerita satu sama lain. Desmond bercerita kalau ayahnya adalah seorang pemabuk dan pemarah. Ayahnya selalu marah tanpa alasan yang jelas, bahkan memukulinya dan memukuli kakaknya. Namun satu hal yang Desmond tidak terima, kalau ibunya yang dipukul oleh ayahnya. Saat itu ayahnya yang kehilangan kendali karena mabuk hampir saja membunuh ibunya menggunakan pistol. Namun Desmond berhasil merebut pistol tersebut dan menodongkannya, walaupun Desmond tidak menarik peletuknya pistol itu. Dalam hatinya, Desmond berpikir telah membunuh ayahnya dengan pistol itu. Mulai dari sinilah Desmond berjanji kepada Tuhan kalau dirinya tidak lagi akan memegang senjata. Nah, itulah alasannya Desmond tidak mau memegang senjata, Brody. Saat pagi tiba, pasukan Amerika pun dikejutkan serbuan tentara Jepang yang jumlahnya ribuan keluar dari dalam tanah. Tentara Jepang saat itu seakan-akan sedang datang bulan loh guys. Sangat ganas dan terus saja berdatangan. Sehingga membuat banyak teman-temannya Desmond meninggal, salah satunya si Smithy.
Saking banyaknya tentara Jepang yang menyerang sehingga membuat pasukan Amerika terpojok dan mundur. Mereka meminta bantuan Angkatan Laut dengan meriam. Saat pasukan memilih mundur ke markas, Desmond bingung harus berbuat apa, di mana saat itu masih banyak teman-temannya yang terluka membutuhkan pertolongan. Di sisi lain, pasukan Jepang terus berdatangan dan masih menggempur mereka. Di saat posisi seperti itu, Desmond menangis dan bertanya kepada Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan darinya? Dia tidak mengerti, dia tidak dapat mendengarnya, sementara teriakan medis terus saja mendengar di telinga Desmond. Dan akhirnya Desmond pun memutuskan untuk ke medan tempur sendirian, untuk menyelamatkan teman-temannya yang masih tertinggal. Kapten Clover pun yang ada di bawah, langsung menelpon kepada kolonel dan memerintahkan para prajuritnya untuk berjaga-jaga. Sesampainya di markas, Kapten Clover meminta menghentikan serangan meriam, karena prajuritnya masih banyak di atas. Sementara di atas Desmond sudah mulai menolong teman-temannya yang masih hidup dan membawanya ke tepian tebing. Sesampainya di tepian tebing, Desmond tidak bisa menurunkannya sendiri, yang akhirnya Desmond membuat simpul 2 lubang. Ingat gak Brody, saat dia menyimpul tali seperti bra atau BH cewek, akhirnya berguna juga kan Brody? Teman yang terluka itu satu persatu sampai-sampai prajurit Amerika di bawah pun kaget mengira itu pasukan Jepang dan hampir menembaknya. Sebelum korban dibawa ke markas penampungan, ternyata masih ada pasukan banyak yang diturunkan. Mereka yang di bawah pun bingung, dari mana datangnya prajurit ini? Dan siapa yang melakukannya? Kapten Glover pun yang ada di bawah pun meminta bantuan ke sana kemari, karena masih ada anak buahnya di atas yang masih tertinggal. Tapi pertolongan berikutnya akan datang sehari kemudian. Kapten Glover pun tidak bisa melakukan apa-apa. Desmond pun yang berada di atas saat itu bagaikan tikus kecil sendirian di dalam kandang kucing yang sangat kelaparan, sambil petak umpet sama pasukan Jepang. Desmond terus mengendap-endap, mencari dan mencari pasukan Amerika yang masih akan diselamatkannya. Perbuatannya itu hampir membuat Desmond masuk ke bunker tentara Jepang. Namun aneh di sini, Desmond yang melihat tentara Jepang terluka, dia tetap mengobati dan menolongnya. Mungkin pikiran Desmond saat ini adalah dia berusaha menolong orang sebanyak mungkin. Karena itu adalah perintah agamanya. Mau itu musuh, teman, mantan, bahkan yang punya utang tapi nggak bayar-bayar pun Desmond nggak peduli. Siapa yang meminta pertolongan, maka dia akan menolong dan mengobatinya. Tak terasa, waktu malam pun tiba. Namun masih aja teman-teman yang terluka di atas masih turun ke bawah. Mereka yang ada di bawah pun semakin bingung. Karena korban yang selamat turun dari atas, tak siapa yang menurunkannya. Ngeri ya, padahal si Desmond belum berubah jadi Spider-Man loh. Itu beda film, cuman sama aja pemerannya ya. Setiap kali Desmond menurunkan yang selamat, dia meminta kepada Tuhan. Tuhan, aku mohon, bantu aku menurunkan 1 orang lagi. Kata-kata itu dia ulang berterus-terus, hingga banyak yang sudah dia tolong dan diturunkan. Sampai-sampai tangannya bergetar karena menahan tali simpul saat menurunkan korban. Kebayang gak Brody? Tak hanya pasukan Amerika, korban pasukan Jepang pun ikut diturunkan. Pagi-pagi pun tiba, namun Desmond masih aja menolong dan menolong. Terhitung sudah lebih dari 1 hari, 1 malam, tanpa henti mondar-mandir sendirian. Sampai-sampai dia bertemu dengan Sersan Howell. Sersan pun terkejut karena prajurit yang dulu dianggapnya gak berguna, sekarang memperlihatkan aksinya di lapang perang. Clover pun yang saat itu masih pusing menunggu bantuan tak datang-datang. Kaget melihat anak buahnya yang ternyata sudah ada di ruangan perawat. Saat mereka ditanya siapa yang melakukan semua ini, mereka menjawab yang melakukan semua ini di atas sendirian sepanjang malam adalah Desmond. Desmond pun kembali ke Sersan Howell untuk menolongnya, sementara pasukan Jepang mengejar dari belakang. Desmond yang diserang oleh pasukan Jepang langsung mengikat jasad Smithy dan meloncat bersamanya dari atas tebing. Tentara Jepang yang masih di atas terus menembakinya, yang lainnya berada di bawah. Pasukan Amerika berhasil mengcover Desmond hingga dia selamat sampai di bawah. Setelah di bawah, Desmond pun kaget dan menolak saat disentuh oleh temannya. Bagaimana tidak Brody, itu adalah naluri waspada yang wajar pada manusia setelah mengalami kejadian seperti itu. Semalaman tubuhnya pun gemeteran dan dia nangis dan akhirnya tubuhnya pun melemas. Teman-temannya pun kagum atas apa yang dilakukan oleh Desmond saat itu. Dan Desmond pun dibawa ke tenda medis untuk mendapatkan perawatan. Setelah sempat mengalami perawatan, Kapten Clover pun mendatangi Desmond dan meminta maaf atas apa yang ia perbuat pada saat pelatihan dulu. Dia mengaku telah salah menilai selama ini. Menilai Desmond dianggap sebagai penentang perang. Namun nyatanya, apa yang telah dilakukan Desmond untuk melayani negara ternyata telah melebihi dari siapapun. Hal lain yang disampaikan Kapten Clover adalah besok mereka harus kembali ke tebing Hacksaw untuk berperang. Kapten pun tahu kalau besok adalah hari sabatnya Desmond. Tapi setelah melihat apa yang dilakukan oleh Desmond pada waktu itu, membuat pasukan lain gak mau pergi ke medan perang tanpa ada Desmond di sana. Keren, gokil.
Keesokan harinya, ternyata Desmond kembali untuk menaklukkan tebing Hacksaw. Walaupun itu adalah hari sahabatnya. Kolonel pun marah-marah melalui radio, karena seharusnya mereka telah di sana 10 menit yang lalu. Tapi apa yang dilakukan Captain Clover bersama pasukannya adalah menunggu Desmond berdoa. Mereka menunggu Desmond mendoakan mereka agar diberikan keselamatan saat menaklukkan tebing Hacksaw. Dengan semangat juang mereka dan membuka mental yang kuat, karena mereka yakin dengan apa yang didoakan oleh Desmond, mereka menyerang tebing itu dengan semangat baru, Brody. Satu demi satu prajurit Jepang ditaklukkan sehingga Jepang pun menyerah. Walaupun sebenarnya Jepang pantang menyerah, rupanya benar aja pembohongan massal. Prajurit Jepang mengeluarkan bomnya untuk melakukan bunuh diri. Desmond pun menyelamatkan pasukannya dengan menendang bom itu, yang akhirnya Desmond pun terkena ledakan. Desmond akhirnya diturunkan dari tebing Hacksaw, sementara Kapten Clover memberitahukan kepada Desmond bahwa kita telah menaklukkan tebing Hacksaw. Tamat. Bagaimana Brody dengan film ini? Desmond Doss yang dulunya dibully, dikucilkan dan dianggap sebagai penantang perang, pada akhirnya mendapatkan pujian atas keberanian yang telah ia lakukan. Dia mempertaruhkan nyawanya demi menolong rekannya seperjuangannya. Desmond merupakan orang pertama yang mendapatkan penghormatan dan penghargaan tertinggi di Amerika Serikat untuk keberaniannya di medan perang tanpa harus mengangkat senjata dan sebutir peluru untuk membunuh. Namun dia telah menyelamatkan 75 orang dalam aksinya itu dan menjadi salah satu pahlawan Amerika Serikat untuk dikenang. Film kisah nyata ini, Desmond Doss meninggal dunia pada usia 87 tahun bulan Maret 2006. Terima kasih Brody sudah menyaksikan film ini. Jangan lupa komen di bawah dan tekan tombol subscribe-nya ya. Sampai jumpa lagi di film barbar selanjutnya. See you next time. See you everybody.